Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Tommy Laksana dari kelas B akan memenuhi tugas pos akun official, yaitu mereview jurnal. Jurnal yang saya review berjudul Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet pada Bank Pengkreditan Rakyat Berkah Pakto Kediri, Jawa Timur, yang ditulis oleh Pitono dan Wevi Susetyo pada tahun September 2019, volume 9 nomor 2, yang dipublikasikan pada Jurnal Supremasi dan Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Selanjutnya adalah latar belakang. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. BPR dalam melakukan kegiatannya tidak sama dengan kegiatan yang dilakukan bank umum. Tugas dan fungsi serta kegiatan BPR hampir sama dengan bank umum. Namun cakupan layanan perbankan yang dilakukan oleh BPR dibatasi oleh berbagai persyaratan sehingga tidak dapat berbuat seluasa bank umum. BPR menawarkan solusi untuk mengatasi hambatan permasalahan permodalan kepada pelaku usaha informal untuk mengembangkan usahanya, sehingga BPR dan BPRS menjadi sangat berguna bagi pengembangan UMKM di Indonesia. BPR lebih cenderung memberikan pinjaman jangka pendek kepada debiturnya karena pinjaman tersebut mempunyai batasan pelunasan yang relatif cepat dan dana yang diberikan juga minim. Bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya debitur ingkar janji terhadap kewajibannya, maka resiko yang ditanggung oleh pihak bank relatif kecil. Keuntungan yang lainnya yaitu dapat memberikan kesempatan kepada debitur yang lain untuk penyaluran kredit. Dapat dipraktekkan jaminan yang paling dikehendaki oleh bank selaku kreditur, yaitu jaminan kebendaan atau yang sering disebut agunan. Dari pihak debitur sendiri, pemberian jaminan berupa barang seringkali sulit untuk dipenuhi, terutama jika barang itu harus diserahkan kepada kekuasaan kreditur, seperti halnya gadai. Oleh karena itu, bila memungkinkan, biasanya debitur menghendaki barang jaminan adalah berupa barang bergerak yang diikat oleh jaminan fidusia. Yang selanjutnya adalah Tujuan dari jurnal tersebut adalah memperoleh hasil penelitian bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada BPR terdiri dari nasabah atau debitur, faktor yang berasal dari BPR, berkah pakto, dan pihak lainnya. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang sedang diteliti dengan menggambarkan keadaan objektif pada saat-saat sekarang berdasarkan fakta yang sebagaimana adanya. Yang selanjutnya adalah teknik analisis data. Setelah data selesai dikumpulkan secara lengkap, langkah selanjutnya yang ditempuh adalah melakukan analisis data. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, karena data yang diperoleh bukan berupa angka, namun merupakan informasi naratif yang tidak mementingkan banyak data, tetapi detail dan rincian data. Yang selanjutnya adalah hasil penelitian. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada BPR, berkah pakto kandangan terdiri dari faktor yang berasal dari nasabah atau debitur, faktor yang berasal dari BPR, berkah pakto, dan faktor pihak lainnya seperti lemahnya analisa kredit yang dilakukan oleh petugas lapangan atau akun official sebagai petugas survei, dan juga tenaga marketing yang disebabkan dari minimnya informasi tentang calon debitur, baik mengenai karakternya, kelayakan usahanya, kelayakan agunannya, serta kemampuan membayar dari calon debitur. Ketidakjujuran akun official sebagai tenaga marketing sekaligus petugas yang mengerjakan seluruh permohonan kredit calon debitur kepada pihak BPR, berkah pakto dalam menyampaikan data dan fakta yang sebenarnya terkait latar belakang debitur. Kredit macet pada BPR, berkah pakto menjadi satu jenis kredit dengan jumlah besar dibanding kredit bermasalah lainnya. Menimbang hal tersebut, diharapkan agar pihak bank selaku kreditur untuk lebih selektif permohonan kreditnya atau usaha dari nasabah tersebut agar menghindari terjadinya kredit macet. Dalam penyelesaian kredit macet pada BPR, berkah pakto
Agar lebih efisien dan efektif, maka diperlukan upaya praktis seperti penyempurnaan sistem informasi kredit dan daftar kredit macet, pencantuman debitur macet dalam daftar orang yang tidak boleh menjadi pengurus bank, agar presentasi kredit macet semakin menurun. Selanjutnya adalah penerapan atau proses penyelesaian kredit macet pada BPR berkah fakto. Yang pertama adalah melalui kegiatan penagihan langsung ke rumah debitur macet yang dilakukan oleh petugas akun official. Yang kedua adalah memberikan surat teguran atau peringatan yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Yang ketiga adalah melakukan musyawarah kembali dengan debitur macet atau negosiasi. Yang keempat adalah mengajukan gugatan ke pengadilan negeri melalui jalur gugatan sederhana sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2015 tentang cara gugatan sederhana untuk nilai gugatan tidak melebihi 200 juta. Yang selanjutnya adalah pendapat saya tentang jurnal tersebut. Adapun penyelesaian kredit macet dari kasus di atas dapat dilakukan melalui yang pertama adalah memperkuat analisa kredit yang dilakukan oleh petugas lapangan atau akun officer sebagai petugas survei dan juga tenaga marketing, dan memperluas informasi tentang calon debitur baik melalui karakternya, kelayakan usahanya, kelayakan agunannya, dan kemampuan membayar dari calon debitur. Yang kedua adalah menerapkan kejujuran akun official sebagai tenaga marketing sekaligus petugas yang mengerjakan permohonan kredit calon debitur, dan bila perlu diberlakukan aturan-aturan maupun tindakan-tindakan yang tegas agar pihak akun official selalu hati-hati dalam melakukan suatu tindakan. Yang ketiga adalah selalu melakukan monitoring serta memperbanyak pembinaan terhadap nasabah-nasabah yang masih aktif. Yang selanjutnya adalah kelebihan jurnal. Kelebihan jurnal tersebut adalah rincian data dan sumber referensi pada jurnal penelitian tersebut sudah cukup jelas sehingga pembaca mampu menganalisa apa yang terjadi di lapangan. Yang selanjutnya adalah kekurangan pada jurnal tersebut, yaitu adalah gaya penulisan dan bahasa pada jurnal tersebut mungkin cukup banyak yang terdengar asing bagi pembaca, sehingga ada beberapa kata yang kurang bisa dipahami. Sekian review jurnal dari saya, ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.